Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita masuk ke materi kita hari ini. Jadi yang perlu saya sampaikan, materi pada pagi hari ini adalah materi yang akan kalian temukan di PTS. Ini gambarannya aja ya, bukannya realnya. Gambarannya seperti ini. Langsung saja kita bahas soal-soal yang akan kalian temukan di PTS besok. Oke, jadi tema kita adalah untung atau rugi. Jadi seperti kalian sudah pahami bersama bahwa kondisi untung itu dimana dikatakan untung apabila penjualannya itu lebih besar dari harga belinya. Sekali lagi, kondisi untung adalah kondisi di mana harga penjualannya lebih dari harga pembeliannya. Begitu juga sebaliknya. Kondisi rugi adalah kondisi di mana harga penjualannya itu lebih kecil dari harga belinya. Jadi harga belinya lebih besar gitu ya. Itu gambaran secara umumnya. Langsung saja kita masuk ke soal yang akan kalian hadapi yang di PTS besok. Jadi soalnya seperti ini. Modelannya seperti ini. Seorang pedagang mengeluarkan Rp 1.500.000 untuk menjalankan usaha. Jika pada hari itu dia mendapat untung sebesar 20%, maka besar pendapatan yang didapat adalah langsung kita jawab. Cara jawabnya kita pakai tabel, sama seperti mengerjakan soal perbandingan senilai, soal perbandingan berbalik nilai. Jadi kita tuliskan di sini tabel, kita bentuk tabelnya ya, tabel 2 gini. Lalu selanjutnya dia ngomongin apa sih? Dia ngomongin modal. Terus selanjutnya dia ngomongin keuntungan, persentase keuntungan. Modalnya itu dia 1.500.000. Nah, kondisi 1.500.000 ini kondisi real atau kondisi sebenarnya, kondisi awal, artinya kondisi 100%. Gitu ya. Gambarnya seperti itu. Kenapa 100%? Kondisi awalnya, kondisi realnya 100%. Lalu selanjutnya kita isi yang kedua. Nah, kata soal di situ dia mendapat untung sebesar 120%. 120% dari mana? Dari modal awalnya. Modal awalnya ini kan 100%, berarti keuntungannya 120%. Jadi 120, bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi. 1.500.000 ini adalah kondisi awal atau kondisi di 100%. Iya enggak? Kondisi awal tuh. Nah, kata soal dia mendapat untung sebesar 20%, artinya 20% dari kondisi awal. Kondisi awal berapa? 120%. Oke. Pertanyaannya, maka besar pendapatan yang didapat adalah pendapatan totalnya. Nah, ini X. Gitu kan? Nah, sama kayak kemarin, ini bertambah kan gitu. Lalu kemungkinan ketika 100% 1,5 juta, maka ketika 120% pastinya dia lebih besar dari 1,5 juta. Bisa 1,6, 1,7, 1,8 dan seterusnya. Artinya ini bertambah juga. Ini soal apa? Perbandingan senilai. Cara ngerjainnya sama. Kita ambil yang ada nilai X-nya, X banding 1.500.000 sama dengan, dari bawah ke atas berarti mulai lagi ke bawah, 120% banding 150%. Perbandingan senilai dulu ya. Ingat ya, ini terus naik berarti X sama dengan 1.500.000 kali 120% banding, ini bukan 150, 100 ya, sorry, 100 ya, 100% banding 100%. Nah, ini kita sederhanakan. Ini ada 02, coret 02, terus ini persen, kita coret persennya juga, berarti 15.000 kali 120. 15 kali 12 8, berarti 1.800.000 rupiah. Nah, ini berarti untung 20%, berarti uang yang didapat adalah 1.800.000 rupiah. Lagi, yuk kita lihat contoh selanjutnya. Sama ini juga soal kedua. Pak Anwar membeli sebuah motor dengan harga 10 juta. Dalam waktu 1 bulan motor tersebut dijual kembali dengan harga 120% dari harga beli. Jadi dijualnya 120% untungnya berarti dia. Dari harga beli, tentukan keuntungan Pak Anwarnya berapa. Oke. Sama cara ngerjainnya.
kita cukup saja karena waktunya terbatas ya. Dia ngomongin apa di situ, ngomongin modalnya, awal belinya, modal atau awal belinya ya, terus sama persentase untung. Oke, kata soal modal awalnya dibeli 10 juta, lalu untungnya 120%. Ini 10 juta ini kondisi awalnya ya, ini kondisi 100% ya kan. Nah seperti tadi. Nah terus dijual, untungnya berapa? 120%. Dari mana? Dari harga kondisi awal. Berarti keuntungannya dia adalah 220%. Bisa dipahami ya. Artinya kondisi selanjutnya adalah 220%. Setelah dijual dia dapat kondisi 220%. Oke, sama seperti tadi ya. Jadi dia menjual dengan harga keuntungan, jual kembali dengan harga 120% dari harga beli. Berarti dia untung 120%. Jadi kondisinya jadi 220%. Nah ini pertanyaannya berapa uang yang didapat? Tanyanya tentukan keuntungan. Oh, ditentukan keuntungannya. Oke, sama kerjaan kita tadi. Ini soal apa? Soal perbandingan senilai. Ketika 100% 10 juta, ketika 20% berarti kondisinya lebih dari 10 juta ya, bisa 20, bisa 30 dan seterusnya. Oke, berarti ini bertambah juga. Berarti cara kerjaan kayak kemarin, X banding atasnya 10 juta gitu ya, sama dengan 200 bawah ya, 20% banding 100%. Berarti X sama dengan ini naik ke atas 10 juta kali 220% bagi 100%. Ini coret-coret persennya. Ini ada 02, kita coret 02 juga di sini, sisa 04 ya. 05 kali 220 berarti dia dapat uang berapa ini? 220 kali 05 berarti 22 juta ya, 22 juta. Nah ini dapat uangnya segini dia, tapi ditanya apa keuntungannya. Nah, pemodal awalnya dulu 10 juta, dia dapat uang 22 juta. Dari mana? Dari 220% tadi. Keuntungan 120%, berarti keuntungannya berapa? Ya 22 kurangin 10 juta. 22 kurangin 10 juta. Jadi dia dapat untung berapa? 12 juta. Seperti itu cara mengerjakannya. Seperti itu. Oke, lanjut ya, biar lebih paham lagi. Pak Jago membeli mobil dengan harga 120 juta. Setelah 1 tahun Pak Jago menjual mobil tersebut dengan harga 100 juta. Persentase kerugian Pak Jago. Ini kita cari persentasenya nih. Nah ini kita sini ya. Sama kita di ini modalnya kita bagi 2, kita tadi ini modal ya, terus persentase. Dia ngomongin apa nih? Rugi ya, rugi. Modal awalnya berapa? 120 juta. Ini kurang besar nih, kita aja ya, 120 juta. Ini kondisi 100% ya. Lalu dia jual harga berapa? 100 juta gitu kan. Nah ruginya berapa persen nih? X, kita pengen cari nih gitu kan ya, bisa dipahamin ya. Ini kondisinya 120 ke 100 itu berkurang. Ketika kondisi 120 juta 100%, ketika 100 juta ya otomatis persentasenya berkurang ya, pahamin ya. 120 juta kondisi awalnya ya, modalnya segini, kondisinya 100%. Nah 100 juta ya berarti berapa persen? Ya berarti kan ini berkurang. Kalau 120 100%, kalau 100 juta ya berarti berkurang, kurang dari 100%. Bisa dipahami ya, bisa 90, bisa 80%. Oke. Nanti ditanya apa itu persentase kerugiannya, nanti kita cari persentase ruginya berapa persen. Nah cara ngerjainnya sama, X banding atasnya, X banding 100% sama dengan bawah 100 juta bagi 120 juta.
tinggal kita naik ke atas, X ini naik ke atas sama dengan 100% kali 100 juta dibagi 120 juta. Coret ini 06, coret 06 gitu kan. Terus ada 01, coret 01 gitu kan. Nah terus tinggal 100 kali 10 bagi 12. 100 kali 10 bagi 12 berapa persen tuh? Berapa persen? 100.000 bagi 12. Ini kita bagi 2 aja dulu ya. Kita bagi 2 nih biar gampang. Ini ada 12, ini 10. Bagi 2 ini 5, bagi 2 ini 6 gitu ya. Berarti tinggal 500% per 6. 500 bagi 6 kita bagi 9, 10, 11, 12, 90. 500 bagi 6, 500 bagi 6 sini aja ya. 500 bagi 6 9 kelebihan ini kali 8 ya, 8 per 8 ini 2 0 berarti 83, 18 2 83,3% ya, 83,3%. Nah, ini kondisi setelah dijual. Nah, dari awalnya 100% jadi 83%, 83,3%. Nah, pertanyaannya persentase kerugiannya, ya udah tinggal gampang aja, kondisi 100% kurangi 83,3%. Kerugiannya berapa persen? Ya sekitar 16,7%. Nah, itu cara membedakan begitu. Saya lanjut ke soal selanjutnya biar lebih paham lagi. Nih soal selanjutnya ada di mana, sini aja. Kita balik nih handphonenya kalau nggak ini. Oke, gini kali ya. Gimana gini kali ya? Gini kali ya. Kelihatan ya? Atau samping ini gelap. Ya gini aja lah. Oke, dengan segala terbatasannya. Oke, selanjutnya Pak Andi membeli sepetak tanah dengan harga 50 juta 1 tahun kemudian Pak Andi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sebesar 20%. Tentukan taksiran. Taksiran ini sama aja, taksiran terdekat harga jual tanah Pak Andi. Oke, kita jawab soalnya sama kayak tadi, pakai tabel. Di sini dia ngomongin apa? Ngomongin modal awal beli tanah ya, dengan harga membeli ya, modalnya modal berapa? Modalnya 50 juta. Satu tahun kemudian ini kondisi presentasi, ini kondisi awalnya ini 100% gitu kan. Terus dikatakan di situ Pak Andi menjual tanah tersebut dengan keuntungan, berarti untung 20% dari kondisi awal. Kondisi awal 100% berarti 120%. Ini X, kita cari berapa buat uang. Yang ditanya apa? Tentukan taksiran. Taksiran berarti untungnya berapa duit gitu ya. Taksiran terdekat, taksiran terdekat harga jualnya. Untuk mendapatkan di sini kira-kira harus jual berapa gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Ini soal perbandingan senilai. Ini bertambah. Ini kemungkinannya berarti bertambah juga ya. Kondisi 100% 50 juta, kondisi 120% berarti lebih dari 50 juta. Oke, kita banding X banding 50 juta sama dengan 120% banding 100%. Berarti X sama dengan 50 juta kali 120% bagi 100%. Nah, tinggal coret persen coret. Ada 02, coret 02, tinggal 04, berarti 50.000 kali 120.
5 kali 12 aja 60 tambah 04 tambah 05 ya. 60 tambah 05 berarti 6 juta. 1 2 3 4 ada 5 nolnya, 6 berarti 6 12 kali 5 60 juta. Nah ini uang yang didapatnya setelah dijual dengan kondisi 120% dapat duit 60 juta. Pertanyaan taksiran terdekatnya, ya udah taksiran terdekatnya nanti kalau ada jawaban 59 juta ya paling dekat 59 juta gitu ya. Taksirannya nanti di soal PTS kamu lihat mana paling dekat dengan 60 juta itu yang mana. Bisa ya. Lanjut kita masuk soal kelima. Ini soal-soal yang kamu hadapi besok nih. Oke. Nomor 5. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 5 juta untuk menjalankan usaha. Dia mematok harga baksonya 10.000 per porsi. Jika ia merencanakan keuntungan minimal 200.000 dari usaha baksonya, maka porsi minimal yang harus dibuat adalah, kalau ngadepin soal begini berarti kan jawab ya. Jawab yuk. Sama juga gampang juga. Jadi modalnya 5 juta. Kondisi normalnya nih ya, ketika habis semuanya berarti 5 juta. Ketika habis semuanya atau balik modal dengan kondisi 5 juta normalnya dengan harga jual 10.000 berarti dia harus menjual berapa banyak normalnya? Ya sekitar 500 porsi ya. Betul ya, 500 porsi. Nah, 500 porsi. Nah, dia itu pengen ngejual dari mana 500? Bingung nggak? Dari 5 juta dibagi 10.000, ya kan? Artinya ketika modal 5 juta dijual 10.000 per porsinya, ya normalnya dia itu bisa membuat 500 porsi gitu ya. Harusnya dia membuat 500 porsi. Bagaimana dengan kondisi dia pengen untung 200.000? Berarti kondisinya bukan 5 juta lagi, tapi 5 juta 200. Ini berapa porsi yang harus dibuat sama dia? Sama cara ngerjainnya. Ini seperbandingan senilai ya. Ini bertambah, ini juga kemungkinannya pasti bertambah. Ini untuk 5 juta 200. Sudah, bagi X banding 500, terus 5 juta 200.000 banding 5 juta. Berarti 500 kali 5 juta 200 bagi 5 juta sama dengan coret 500 sama 500 coret, tinggal 10.000, ada 04 coret 04, berarti 520 porsi. Nah begitu cara jawabnya. Ini berarti 520 porsi. Paham ya? Nah ini gambarannya seperti itu besok. Yang terakhir soal nomor 6 sama juga nih. Menggunakan modal 1,5 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga 10.000 per porsi ya, kayak tadi. 10.000 per porsi, berarti kita buat tabelnya. Modal ini kondisi normalnya. Ketika modal 1.500.000 ya kan, dia itu dengan harga jual 10.000 seharusnya normalnya nggak rugi gitu ya. Dia itu bisa buat
ya minimal banget 150 porsi. Dari mana? 1,5 juta dibagi 10.000 kan gitu ya. Kondisi ini ya kita bagi berarti 150 porsi. Kondisi ini kondisi normal, artinya dia nggak rugi dengan modal 1,5, dengan harga jual 10.000 dia seharusnya membuat 150 porsi itu biar nggak rugi. Tapi di sini dia pengennya mendapat untung dari jualan tersebut, ingin mendapat jualan tersebut, maka banyak porsi harus dibuat, ya berarti harus lebih besar dari 150 porsi. Nah ini maka banyak porsi yang dibuat. Jika ia merencanakan mendapat untung, ya udah, kondisinya berarti X ini normal, nggak ada nih, nggak ada gambaran berapanya. Ya udah, nanti kalau berarti taksiran juga nih, berarti lebih dari 150, bisa 160, 170 dan seterusnya. Jadi nanti kalau di soal PTS-nya aku lihat yang paling mendekati dari kondisi normalnya. Kalau kondisi 150 berarti mendekatinya berapa? Mendapat untung dari jualan tersebut, maka banyak porsi yang harus dibuat. Jadi taksirannya ini itu mendekati, nggak boleh kurang dari 150, 160. Ada 100 jawaban 140. Ya ini nggak normal, berarti kondisinya rugi dia, bukan mendapat untung. Tapi yang kamu pilih yang di atasnya 150, 155 misalkan, pasti nanti jawabannya ada di bawah 150 semua, dan ada salah satunya adalah di atas 150. Nah itu cara mengerjakan soal besok di PTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.